Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita saat duduk sejenak. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian bagi Tuhan dari KPPK nomor 61 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasmi secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadiran Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Oleh karena kemurahan, kebaikan, dan pimpinan Tuhan atas kami, berkat Tuhan yang tetap boleh kami rasakan juga pada saat ini. Walaupun ini di masa-masa sulit Bapa, tetapi kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau tetap pernah meninggalkan kami, Engkau tetap beserta dengan kami, Engkau tetap memimpin kami, bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau tahu setiap apapun yang boleh kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami alami Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi suka dan duka kami. Kami yakin dan percaya untuk saat ini juga Tuhan tetap beserta dengan kami, bahkan beserta dengan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir beribadah pada saat ini oleh karena situasi pandemi.
Bapa di dalam surga, dari tempat ini kami berseru kehadirat-Mu yang Maha Kudus, menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah, agar mereka Bapa boleh memimpin bangsa dan negara kami ini, terlebih di dalam mengambil tindakan-tindakan dan kebijakan di dalam menangani musibah yang terjadi pada saat ini. Kami hanya berserah ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biar juga seluruh rakyat Indonesia ini boleh di dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu, juga membawa jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami hanya berserah ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, karena kami yakin dan percaya Engkau yang mencipta kami, Engkau yang memelihara kami. Dan apapun yang boleh terjadi kepada kami Bapa, kami hanya berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga memohon ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kami. Dan juga khusus kepada saudara-saudara kami yang dalam masa-masa pemulihan, Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sehingga dengan kekuatan yang dari Tuhan mereka boleh mengalahkan penyakit tersebut. Terima kasih Bapa di dalam surga. Juga ibadah kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan tetap pimpin dan sertai. Tuhan layakkan kami untuk boleh memuji dan memuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi dia, berkati dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ibadah kami hanya kami serahkan di dalam nama-Mu. Biar Tuhan boleh tersenyum melihat ibadah kami pada hari ini. Doa syukur kami naikkan demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita akan naikkan pujian bagi Tuhan dari KPPK nomor 134 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 134 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan
diambil dari kitab Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan yang keenam. Kolose pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan yang keenam, demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat mengatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian hormat diberi.
baik jemaat yang dikasih Tuhan yang sekarang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, kita tetap berharap bahwa Tuhan akan tetap memberi kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Dan bagi kita yang masih dalam keadaan sakit, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang harus tetap kita lakukan adalah apa yang sudah terdaftar di Kolose pasal 4 ayat 2 tadi yang kita sudah baca, dan saya akan baca ulang. Bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mencoba melihat tentang doa atau berdoa. Doa itu apa sih? Doa adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi doa itu adalah untuk kepentingan manusia, agar manusia bisa berhubungan dengan Allah sebagai penciptanya. Itulah doa. Hanya saja bagi banyak orang, hak istimewa ini hanya dijadikan satu kebiasaan, yaitu mereka gunakan ketika mereka dalam keadaan dikuasai oleh kepahitan, oleh penyakit, oleh kesusahan dan sebagainya. Disitulah mereka baru menggunakan doa itu. Dan setelah permasalahan yang menimpa dirinya itu lewat, ya berlalu jugalah doa mereka. Nah, bagi orang percaya, Alkitab, firman Allah tadi mengatakan, doa bukanlah merupakan satu kebiasaan yang hanya kita gunakan pada waktu-waktu tertentu. Tapi ayat tadi mengatakan bertekunlah di dalam doa. Kata bertekun di dalam firman Allah seringkali kita temukan juga kata senantiasa. Itu sama ya. Bertekun, senantiasa, artinya gigih, pantang menyerah, sungguh dan terus menerus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan, doa bukanlah hanya berupa permintaan, bukan. Tapi doa itu bisa berupa memuji Allah. Doa itu bisa memuja Allah. Doa juga bisa berisi mengagungkan Allah. Doa bisa berseru kepada Allah. Doa juga bisa mencari Allah. Doa juga bisa tawar-menawar dengan Allah. Misalnya Abraham pernah lakukan itu. Dan masih banyak sekali tentang isi dari doa. Jadi tidak mungkin begitu kompleksnya isi doa kita hanya lakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Itulah sebabnya kepada jemaat Kolose, di sana Paulus mengajarkan supaya jemaat tidak hanya menggunakan hak istimewa yang Tuhan berikan itu hanya sebagai kebiasaan pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi harus digunakan terus-menerus, dan bahasanya di sini bertekunlah dalam doa.
sekarang pertanyaannya, untuk apa kita mesti bertekun dalam doa? Di dalam ayat pembimbing tadi sudah disebutkan. Nah, untuk apa kita mesti bertekun di dalam doa? Di Filipi 4 ayat 6 dan 7 saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau itu kita terus berdoa kepada Allah dengan ucapan syukur, kemudian apa yang kita terima? Ayat 7 itu jawabannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang kita akan temukan. Damai sejahtera Allah akan kita nikmati, dan itu akan diberikan Allah kepada kita yang mau terus berdoa, bersyukur kepadanya, dan menggunakan semua kesempatan kepada Tuhan. Tadi kita menyanyi lagu 150 itu, Yesus Sobat yang Sejati. Bapak Ibu, kalau kita pelajari latar belakang lagu ini, sebenarnya aslinya itu dinyanyikan oleh seorang pemuda dari Irlandia pada tahun 1819 yang bernama Scriven. Kita bisa lihat di sana, itu namanya Joseph Scriven. Sebagai pemuda yang berhasil di dalam studinya, ketika di dalam perguruan tinggi dia sudah berhasil, dia bekerja di ladang Tuhan, juga bekerja di tempat-tempat lain di dalam pelayanan. Akhirnya dia merencanakan untuk pernikahan. Waktu demi waktu dia jalani dengan sukacita. Dia mengalami sesuatu yang sangat-sangat baik terjadi di dalam sejarah itu. Tetapi apa yang terjadi? Sehari sebelum pernikahan dilakukan, jadi hari ini dia masih mempersiapkan pernikahan untuk besok. Sukacita luar biasa. Besok calon istrinya itu meninggal karena kecelakaan, tenggelam. Di situ kalau kita lihat hidup yang penuh dengan sukacita damai itu mendadak jatuh. Mendadak dia tertimpa dengan satu kemalangan yang sangat menyakitkan. Kalau saya bisa umpamakan kehidupan Scriven itu seperti ombak air lautnya, seringkali pasang, seringkali surut, demikian. Dan itu juga kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Akhirnya dia ingin mengadakan satu perubahan hidup. Dia bilang, kalau begitu aku kepingin merantau ke tempat lain. Jadi dari Irlandia asal dia, kemudian dia merantau ke Kanada. Di sana dia tetap melayani. Di samping itu dia juga mengajar sebagai guru. Nah, di tengah-tengah pekerjaan itu dia pun dapat berita yang tidak enak. Karena ibunya di Irlandia itu sakit keras. Dia bilang, aku tidak bisa pulang. Begitu jauh jaraknya antara Irlandia dan Kanada. Kemudian dia ingin menghibur ibunya.
dia menulis syair dan doa. Doanya itu ditulis dan itu dikirimkan ke ibunya di Irlandia. Bapak Ibu, kemudian syair dan doa dia ini ditemukan oleh seorang yang bernama, di sini disebut Covans. Ini syair kok bagus amat, doa kok bagus amat. Itulah kemudian oleh komponis ini diberi lagu dan terciptalah lagu yang kita kenal dengan Yesus Sobat yang Sejati. Ini adalah sejarah lagu Yesus Sobat yang Sejati. Awalnya adalah surat yang isinya doa. Doa seorang pemuda yang bernama Scriven untuk ibunya. Dan di sana kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Scriven mengajak ibunya untuk tetap menerima satu keadaan yang seringkali penuh dengan sukacita, tetapi seringkali juga penuh dengan kesedihan. Di dalam doa itu dia katakan, orang lain bisa meninggalkan kita. Orang yang paling kita kasih, cintai bisa meninggalkan kita. Yang tidak bisa meninggalkan kita dan terus bersama dengan kita itu adalah Tuhan Yesus. Maka dia katakan, Yesus sahabat yang sejati. Dia akan bersama dengan kita ketika kita susah maupun kita senang. Dan Yesus itu tetap ada di samping kita untuk menerima pembagian kasih, pembagian duka kita. Boleh dia menerimanya. Tidak ada yang lain, dia katakan. Kalau kita perhatikan lirik-lirik lagu ini, itu sangat bagus. Satu hal sangat menyayat hati, tetapi di lain pihak, lagu ini adalah sangat menguatkan hati. Dia katakan, hanya Tuhan Yesus yang mau menanggung susah, sedih, dan dosa. Itu dia ucapkan di dalam lirik-lirik lagu. Dan dengan hak yang istimewa yang Tuhan berikan itu harus kita pakai untuk menghampiri Yesus yang penuh dengan kasih. Dia betul-betul adalah sobat yang setia dari kita. Ini adalah doa yang disampaikan oleh seorang anak untuk ibunya. Dan doa ini tidak hanya untuk ibunya, tetapi untuk dia sendiri dan juga untuk kita. Bahwa kita yang mungkin pada saat ini penuh dengan sukacita, tapi kita yang pada saat ini penuh dengan kesedihan karena dirundung oleh penyakit dan sebagainya. Firman Allah mengingatkan kepada kita, yang paling dekat dengan kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus. Dia mau bersama dengan kita. Dia mau menerima semua keluh kesah kita itu, dan akhirnya yang diberikan seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 7 tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Apa yang tidak pernah masuk di dalam akal kita, termasuk damai sejahtera yang datang dari Allah, itu yang akan diberikan kepada kita. Dan tidak hanya itu,
Dia akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berarti hati kita, pikiran kita tetap ada dikuasai oleh damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh dikuatkan ketika kami dalam keadaan yang sangat menyedihkan pada saat ini. Orang lain boleh meninggalkan kami, tetapi kesetiaan Tuhan terhadap kami orang berdosa tidak pernah luntur. Engkau tetap bersama kami, bersama dengan saudara-saudara kami yang sekarang menderita sakit dan juga menderita kekurangan, bersama dengan anak-anak kami yang sekarang sedang mencari sekolah yang lebih tinggi, sedang bersama orang tua yang sekarang harus berjuang mencari rezeki untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan anak-anak mereka. Bapa dalam surga, biarlah tangisan kami hari ini, biarlah sukacita kami hari ini, kami hanya tujukan kepada Tuhan Yesus yang adalah sahabat sejati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan tutup ibadah pada hari ini. Kita kidungkan dari lagu nomor 145.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxa Deo. Jemaat, mari kita mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kami kepada Tuhan dan untuk mempercayai sabdanya, dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia kiranya diberikan kepada kita hari ini. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang begitu melimpah dicurahkan kepada kita hari ini, dan penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menyertai kita, membimbing, menguatkan kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini.